Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Salam sehat, salam semangat. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai membuat kuis dengan Microsoft Forms. Apa saja langkah-langkahnya? Ya, sama seperti membuat formulir, Bapak Ibu terlebih dahulu sign in dengan akun atau login jika sebelumnya sudah di logout ya akunnya. Sama ini masukkan alamat www.office.com pada halaman browser web, kemudian di titik 9 ini menuju aplikasi Forms, kita pilih aplikasi Forms. Nah, atau bisa juga masuk melalui forms.office.com. Ya, jika belum login, maka di sini akan diarahkan untuk memasukkan akun dan memasukkan password atau sandi. Hingga nanti akan terbuka tampilan Microsoft Forms-nya seperti ini. Kemudian pilih kuis. Ya, di sini langsung tampil kuis baru. Jadi kalau formulir itu tersembunyi di dalam panah ini, tetapi kalau kuis sudah bisa langsung diklik di sini ya. Kuis baru. Nah, kuis ini digunakan untuk membuat tugas online, ulangan harian, atau bentuk penilaian lainnya yang terkait dengan kunci jawaban ya. Karena berbeda dengan formulir, pada kuis ini kita bisa membuat kunci jawaban. Oke, selanjutnya seperti biasa sama dengan formulir di sini di kolom penulisan judul ini beri judul bisa maksimal hingga 90 karakter. Kemudian untuk deskripsi dari judul kuis ini bisa dibuat sampai 1000 karakter. Nah, karena ini dalam membuat kuis ya, misalkan soal ulangan harian atau tugas, di sini kita bisa menambahkan mungkin semacam petunjuk sebelum mengerjakan soal atau tata tertib ketika mengerjakan soal ya, dan mengingatkan peserta didik untuk jujur, tanggung jawab, disiplin dalam pengumpulan tugas ini gitu. Dan lebih teliti ya dan sebagainya. Jadi deskripsi ini bisa dituliskan maksimal hingga 1000 karakter. Nah, jika ingin menambahkan gambar untuk kuis yang kita buat, misalkan saya akan membuat kuis ulangan harian matematika mengenai bab fungsi. Nah, di gambar ini bisa dimasukkan, kita cari gambar yang berkaitan dengan bab fungsi gitu, atau relasi dan fungsi. Nanti di sini akan diarahkan apakah ingin mencari gambar dari Bing, dari OneDrive, jika kita sudah menyimpan gambarnya di OneDrive, atau mengunggah gambar di perangkat yang sudah kita simpan di laptop misalkan. Kemudian tambahkan baru ya, kita akan mulai membuat pertanyaan pertama ya. Nah, tipe-tipe soal kuisnya hampir sama dengan formulir. Sebenarnya sama saja, terdiri dari pilihan, teks, penilaian, tanggal, dan di sini juga ada beberapa pilihan lagi. Nah, kita mulai yang pertama yaitu pilihan. Seperti ini tampilannya hampir sama dengan soal pilihan pada formulir, namun yang membedakan Bapak Ibu perhatikan di sini ada di nomor 1 ini merupakan bentuk konfirmasi jawaban yang dipilih. Jadi kalau Bapak Ibu membuat pertanyaan soal, kemudian untuk opsi yang pertama ini misalkan ini adalah jawaban yang salah, nah kita bisa menambahkan konfirmasi misalkan lebih teliti lagi ya gitu, atau silakan dicek lagi, atau ya motivasi-motivasi yang lainnya. Jadi kita bisa menambahkan teks di sini. Kemudian ini ada gambar checklist, ini artinya mengunci jawaban. Nah, jangan lupa ketika kita membuat soal, jika jawabannya ini sudah ditentukan yang mana ya, jangan lupa ini kita klik. Karena jika kita lupa
klik kunci jawaban, maka nanti siswa yang menjawab jawaban opsi berapapun itu akan dianggapnya benar. Dan kita harus koreksi manual gitu. Jadi, jangan lupa klik kunci jawaban. Ini opsi, ini adalah pilihan, kita bisa menambahkan pilihan yang lainnya ya jika kurang. Kemudian ini poin atau bobot soal. Di sini juga ada jawaban ganda. Ini jika soal ini memiliki jawaban lebih dari satu, maka ini wajib diklik ya agar peserta didik juga bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Dan jangan lupa sebaiknya di pertanyaan itu sudah diperjelas ya, diarahkan bahwa soal ini misalkan memiliki 2 jawaban gitu, atau misalnya pilihlah 2 jawaban yang benar dari soal berikut ini gitu. Atau jika Bapak Ibu ingin peserta itu lebih menalar lagi, tidak perlu disampaikan kalau jawabannya ada 2. Tapi yang dikhawatirkan nanti siswa itu sudah terbiasa dengan 1 jawaban gitu. Nah, selanjutnya ini titik 3, pilihannya ada acak opsi, drop down, matematika. Nah, yang membedakan dengan formulir di sini ada matematika. Jadi matematika ini adalah kolom untuk membuat simbol-simbol atau lambang tanda pada terkait matematika ya, misalkan pecahan, pangkat, gitu, akar, pangkat atas dan sebagainya. Tipe soal yang kedua yaitu soal teks atau isian. Nah, tampilannya seperti ini, hampir sama dengan formulir. Yang membedakan pada kuis ini terdapat kunci jawaban. Jadi kita bisa membuat beberapa alternatif jawaban dengan ejaan yang berbeda. Jadi kalau misalkan huruf besar, huruf kecil, tapi ejaannya masih sama, itu tetap dianggap benar. Kemudian yang kedua, ini ada jawaban panjang untuk memungkinkan peserta didik menjawab dalam ejaan yang lebih panjang gitu. Jadi bisa memuat banyak karakter. Tapi kalau soal ini isian singkat, maka ini tidak perlu diaktifkan. Lalu nomor 3, ini harus diisi ya. Jika Bapak Ibu mewajibkan peserta didik untuk menjawab semua pertanyaan, maka tombol ini jangan lupa diaktifkan. Jika tidak diaktifkan, artinya siswa boleh melewati atau melompat pertanyaan ini tanpa diisi. Jadi bisa tetap submit. Gitu. Kemudian di titik 3 ini ada subtitle atau subjudul. Jadi ini keterangan untuk pertanyaan atau soal yang dibuat. Kemudian restrictions itu batasan jawaban. Misalkan bisa dibatasi hanya dalam bentuk angka saja. Jadi kalau ada siswa yang menjawab dalam bentuk ejaan huruf ya, itu tidak bisa diisi. Kemudian ada math. Nah, ini untuk membuat pertanyaan dalam bentuk matematika ya, misalkan pecahan, pangkat gitu, atau simbol-simbol yang lainnya. Lalu ada add branching atau tambahkan pencabangan. Jadi misalnya setelah mengerjakan soal nomor 1, nanti siswa akan lanjut ke soal nomor yang lain gitu. Jadi ini seperti hyperlink ya. Lalu tipe soal yang ketiga yaitu rating atau penilaian. Ya sama saja dengan kita membuat formulir. Di sini ada tingkatannya, itu tingkatannya bisa 2 sampai 10, kemudian untuk simbolnya bisa menggunakan bintang atau angka. Kemudian yang membedakan di sini ada poin dari pertanyaan. Jika memang ini terkait dengan pertanyaan ya yang memungkinkan jawabannya benar atau salah, maka ini diisi. Tetapi jika pertanyaan mengenai penilaian ini tidak menuntut jawaban benar atau salah, berarti ini poinnya kosongkan. Gitu, poinnya dikosongkan. Di titik 3 ini ada subjudul label pencabangan.
Ya, sama seperti di formulir, subjudul itu untuk menambahkan keterangan pertanyaan, kemudian label ini untuk keterangan setiap tingkatan, dan tambahkan pencabangan itu untuk bercabang atau melanjutkan ke soal yang lain. Kemudian tipe soal yang keempat yaitu tanggal atau data. Ini seperti ini, jika soalnya atau pertanyaannya terkait dengan memasukkan tanggal ya. Jadi bisa menggunakan kalender. Tetapi jika ini bukan merupakan pertanyaan benar atau salah, maka ini poinnya dikosongkan saja. Poinnya dikosongkan. Nah, ini harus diisi, itu opsional ya, boleh diaktifkan, boleh tidak. Lalu menu yang pertanyaan yang kelima, di sini ada menu lainnya, klik panah kecil ini. Nah, pilihannya ada peringkat, Likert, pengunggahan file, NPS, dan bagian. Sama halnya seperti di formulir. Lalu yang terakhir yaitu preview atau pratinjau tampilan soal. Jadi setelah kita membuat soal, nah sebelum kita bagikan ya, sebaiknya kita preview dulu, pratinjau dulu tampilan soalnya. Dan kalau perlu, kalau bisa ini dikerjakan juga ya, sambil dikerjakan. Ini tampilan di komputer, kemudian kita bisa lihat juga tampilan di seluler. Jika sudah, klik kembali. Ya, kita juga bisa memilih tema ya Bapak Ibu, apalagi ini kan mengerjakan soal ya, soal tugas atau ulangan, agar peserta didik kita itu lebih tertarik. Nah, tema dari kuis yang kita buat bisa kita pilih semenarik mungkin, atau kita juga bisa menambahkan gambar dari perangkat yang kita gunakan. Oke, kita masuk ke aplikasi Microsoft Forms. Seperti biasa Bapak Ibu, masuk ke halaman www.office.com atau forms.office.com. Nah, kemudian kalau sudah login dengan akun akan tampil seperti ini, tetapi jika belum silakan login dengan akun dan passwordnya masing-masing. Kemudian pilih New Quiz. Jadi untuk kuis itu pilihnya New Quiz. Ya, jangan memilih formulir. Kalau pada formulir tidak ada kunci jawaban. Jadi kita karena akan membuat soal, maka kita pilihnya New Quiz. Nah, pada kolom ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masukkan atau tulis judul kuis yang akan dibuat. Ya, maksimal 90 karakter. Misalkan di sini saya membuatnya penilaian harian matematika bab fungsi. Lalu untuk gambar juga bisa ditambahkan gambar terkait yang terkait dengan tema soal. Kemudian untuk deskripsi ini bisa diisi dengan instruksi mengerjakan soal atau tata tertib ya, atau peringatan agar peserta didik mengerjakan dengan jujur. Ini saya skip saja, saya skip dulu, kemudian pilih Add New. Nah, yang pertama saya akan membuat soal pilihan ganda. Oh ya, Bapak Ibu, kalau kuis ini akan dibagikan ke siswa yang tidak memiliki akun, maka di sini Bapak Ibu perlu mencantumkan nama ya. Jadi yang pertama kali dibuat adalah nama lengkap agar siswa mengisi, dan untuk nama ini bisa pilih bentuk isian atau pilihan. Kalau pilihan berarti Bapak Ibu sudah mengcopy pastekan nama-nama peserta didik. Tetapi kalau isian, jadi siapa saja bisa ngetik sendiri ya. Nah, misalkan saya pilih isian. Untuk enaknya sih pilihan. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai daftar nama peserta didiknya, pilih yang pilihan, tinggal dipastekan nama-namanya, nanti gunakan drop down supaya tidak terlalu panjang. Jadi akan tampil kalau diklik saja gitu. Akan tampil pilihan namanya. Nah, ini nama lengkap, ini wajib diisi. Kemudian untuk yang kedua, ini poinnya tidak usah diisi karena ini kan identitas. Yang kedua kelas.
kelas. Nah, kelas juga sama, kita bisa buat dalam bentuk pilihan dan sudah disediakan pilihannya. Poinnya juga sama dikosongkan. Nah, karena lembar pertama ini untuk identitas, maka untuk lembar berikutnya membuat soal, kita pilihnya berarti add new, kemudian pilih section. Jadi di bagian kedua ini kita akan buat soal pilihan ganda, misalkan yang pertama. Tuh, beri deskripsinya. Nah, ini saya skip dulu ya. Kemudian misalkan buat soal yang pertama, yaitu soal pilihan. Saya ambil dari soal yang sudah dibuat di file Word. Misalkan di sini saya kopikan pertanyaannya. Kemudian untuk jawabannya di copy juga, di blok semua, kita copy, Ctrl C, lalu pastekan di sini. Ya, ini akan otomatis bertambah. Nah, ini di bawah ada kelebihan satu opsi, dihapus saja. Kemudian untuk kuncinya jangan lupa di kunci correct answer-nya, jawaban yang benarnya. Lalu untuk poinnya saya beri poin 3. Dan ini require juga ya, supaya siswa tidak melompat soal ini, supaya tetap dijawab. Kemudian ini multiple-nya dinonaktifkan saja karena hanya ada satu jawaban. Kemudian tipe soal yang kedua, misalkan saya ingin buat soal pilihan tetapi terdapat gambar. Nah, ini Bapak Ibu alternatif jika Bapak Ibu ingin membuat soal tapi bentuk pilihannya itu ada gambar gitu. Nah, maka gambar itu bisa kita jadikan soal. Caranya keempat gambar ini kita jadikan satu. Ya, kita jadikan satu, misalkan ini gunakan snipping tool, ini di crop ini ya. Nah, kemudian nanti disimpan, jadikan JPEG. Kalau sudah tersimpan file gambarnya, kita copy pertanyaannya. Jadi nanti pilihan gambarnya itu terdapat di kolom pertanyaan. Gitu. Karena di Microsoft Forms ini belum bisa membuat jawaban dalam bentuk gambar. Perhatikan gambar. Nah, gambarnya saya ambil karena tersimpan di laptop, berarti saya pilih upload. Nah, ini gambar tadi. Itu, jadi pilihan gambarnya juga sudah disediakan ya, ada nomornya. Dan di pilihan ini, di bagian pilihan ini kita tinggal mengisikan 1, 2, 3 atau 4. Seperti ini. Ini kita paste. Oke, coba. Opsinya kelebihan 1, ini bawaan dari Microsoft-nya. Oke, sudah dihapus. Nah, jangan lupa dikunci. Pertanyaannya, perhatikan gambar. Ini pertanyaannya belum selesai ya. Yang bukan merupakan grafik fungsi adalah yang bukan. Nah, gitu. Jadi ini jawabannya yang pertama. Oke, sudah dikunci. Poin juga sudah otomatis karena sebelumnya kita sudah mengisikan poin, jadi dia otomatis. Require-nya juga otomatis aktif ya, karena sebelumnya sudah kita aktifkan. Oke, nah ini untuk tipe soal pilihan Bapak Ibu. Jika untuk berikutnya Bapak Ibu ingin membuat soal isian, bisa pilih add new, kemudian section ya, jika ingin memisahkan antara soal pilihan dengan soal isian. Nah, section. Oke, ini ya, masuk ke section 3. Di sini beri judul misalnya soal isian. Kalaupun mau digabung juga sebenarnya tidak masalah, yang penting instruksinya jelas, instruksi soalnya. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini saya pilih teks ya. Nah, saya ambil dari sini yang simbol matematika. Sebuah fungsi memiliki rumus. Ini karena rumusnya tidak bisa diketik di sini, ini ada tempat khusus untuk mengetikkan equation ya, simbol matematika. Jadi kita aktifkan dulu titik 3, lalu pilih math. Kita aktifkan equation-nya. Nah, mengetikkan soalnya di sini. F dalam kurung X sama dengan 3X dikurang 7.
sebuah fungsi memiliki rumus berikut ini. Atau memiliki rumus sebagai berikut. Pertanyaannya bisa dibuat di atas atau mau di samping sini melanjutkan juga bisa. Gitu. Nilai dari F min 2 sama dengan titik-titik. Oke. Nah, karena di sini fungsi mat-nya aktif, maka untuk kalau pada soal pilihan ganda, dia pilihannya juga ikut aktif equation-nya. Jadi tidak bisa copy sekaligus untuk jawaban, copy paste sekaligus, jadi harus satu-satu. Tapi kalau untuk isian, di sini untuk isian juga sama ya. Untuk isian juga aktif. Fungsi mat-nya di sini aktif. Nah, karena jawabannya berupa angka, nggak masalah, ini saya buat min. Yang pertama, alternatif yang pertama yaitu min 13. Alternatif yang kedua saya buat min spasi 13 karena khawatirnya ada siswa yang menggunakan spasi. Nah, supaya kedua jawaban ini benar gitu kalau ada siswa yang menjawab ini. Dan kalau perlu kita batasi juga dalam bentuk, jadi ini diaktifkan restriction-nya, yaitu dalam bentuk angka, ya, number. Ada banyak pilihan sebenarnya, kurang dari, lebih dari, sama dengan, di antara, tapi kita sesuaikan dengan pertanyaan. Nah, ini sudah dibatasi dalam bentuk angka. Poinnya saya beri misalkan 6. Ini jangan lupa diaktifkan. Oke, sudah seperti itu. Jika ada alternatif jawaban lain bisa ditambahkan ya, Bapak Ibu. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil dan dilancarkan, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.